Jadi topik kita kali sobat yaitu tentang masalah pengalaman dan usaha laundry. Dimana kemarin sobat ada halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya semakin lancar. Apalagi sudah lama tidak berjumpa atau bikin konten. Jadi topik kita kali sobat yaitu tentang masalah pengalaman dan usaha laundry. Dimana kemarin sobat ada yang minta solusi, dia sudah pernah bekerja di usaha laundry selama 4 hari. Nah, baru pengalamannya udah bisa katanya mencuci, menggunakan mesin cuci, dan memaking masih belum, kurang lancar. Tetapi dia ingin membuka usaha laundry sendiri dengan modal sendiri. Nah, dia meminta solusinya, apakah ini bisa saya lakukan sendiri atau tidak. Kalau istilahnya melakukan sendiri, bisa melakukan sendiri atau tidak, bisa-bisa saja. Tetapi ada baiknya kita sambil berjalan sambil belajar. Kalau menurut saya, kalau memang istilahnya kita ingin mengusahakan atau membuka usaha laundry sendiri tanpa padahal pengalaman belum begitu bagus. Nah, jadi sini sobat, yang saya maksud ya gini ya. Kalau membuka usaha laundry itu kan otomatis kalau pada umumnya ya yang udah pengalaman. Nah, bahkan yang sudah paham lah masalah dunia masalah tentang dunia laundry. Tetapi di sini ibu ini masih berpengalaman cukup singkat bagi saya. Dia hanya bekerja 4 hari. Nah, ada baiknya sebelum memulai usaha ini Bu, nah untuk ibu ini ya, sebelum memulai ini ada baiknya kita belajar dulu perlahan-lahan. Salah satu contohnya istilahnya mesin yang cocok harus kita pelajari, karena mesin ini kapasitasnya berbeda-beda. Baru deterjen apa sih yang sering digunakan para pengusaha laundry, semua harus kita pelajari. Jadi saya sih bukannya menakut-nakuti ya. Kalau istilahnya kita memulai usaha laundry tanpa mempunyai pengalaman yang banyak, sulit untuk berkembang. Nah, kenapa bisa sulit? Contoh, ya otomatis kan kita harus mencari pelanggan dulu. Nah, setelah kita cari nanti pelanggan ini, apakah kualitas kerja kita bagus atau tidak? Bagaimana istilahnya tanggapan pelanggan melihat hasil kerja kita? Kalau memang berkualitas, mungkin ya bisa berlanjut. Tapi kalau seandainya seperti si ibu ini tadi, dia hanya memiliki pengalaman singkat, ya bisa jadi pelanggan nggak begitu bisa bertahan, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mempelajari bagaimana sih mengerjakan pakaian pelanggan itu semaksimal mungkin supaya tidak mengecewakan. Kita harus mengusahakan paling utama itu kebersihan. Nah, untuk selanjutnya kita harus memiliki atau mengetahui ya cara menggunakan mesin dan produk mesin apa yang paling bagus untuk usaha laundry. Di sini kita harus bisa belajar semua. Nah, makanya saya katakan tadi itu bisa-bisa saja kita memulainya walaupun pengalaman kita tidak seberapa, tetapi sambil belajar. Nah, pada intinya kalau saran saya sih ada baiknya sebelum kita memulai usaha ini, karena kita mempunyai pengalaman singkat, lebih baiknya kita belajar selama 1 bulan dulu. Atau kita bisa kursus. Sekarang ini udah banyak kursus untuk usaha laundry. Bagaimana caranya menjadi supaya pengusaha laundry yang bagus. Nah, saran saya kalau sebelum terjun ya,
untuk menjawab pertanyaan si ibu ini, sebelum terjun ke dunia usaha laundry ini, ya lebih baiknya kita memperdalam ilmu dulu. Karena kita melihat usaha laundry yang simple, agak istilahnya jangan anggap remeh. Banyak hal yang harus kita pelajari nanti di dalamnya. Banyak, walaupun istilahnya kalau kita anggap sederhana ya, tapi bisa berisiko tinggi. Nah, contoh, banyak juga yang beranggapan sepele terhadap luntur. Contohnya ya, luntur. Nah, otomatis kita harus punya cara bagaimana sih menghilangkan luntur ini supaya tidak terjadi komplain dari pelanggan. Nah, baru bagaimana sih cara memutihkan pakaian ini supaya tidak menguning lagi. Nah, ini harus kita pelajari dan kita harus tahu bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk mengelola usaha laundry ini. Nah, jadi memang kalau seperti yang saya katakan tadi itu, kita memang melihat usaha laundry ini agak simple, tapi di dalamnya banyak problem yang harus kita hadapi. Banyak juga masalah yang kita hadapi. Yang pakaian hilang lah, yang pakaian tertukar lah, yang gosokannya kurang rapi lah. Nah, ini harus kita benar-benar kita pelajari. Makanya kalau menurut saya untuk rencana si ibu ini ya lebih baik harus memperdalam ilmu. Karena dia mengatakan di sini dia pernah hanya 4 hari doang mengerjakan kerja di usaha laundry, hanya 4 hari. Nah, untuk pemakingan aja dia sudah mengaku kurang lancar. Nah, jadi makanya saya katakan sobat ini sebenarnya ya terlampau singkat, istilahnya terlampau singkat atau terlampau pendek dia mengetahui ilmu usaha laundry ini, tetapi sudah mempunyai rencana untuk membuka usaha laundry sendiri. Nah, jadi untuk menjaga sesuatu yang kita tidak inginkan, lebih baik dulu untuk sementara memperdalam ilmunya supaya nanti kita tidak banyak lagi berpikir atau mencari cara bagaimana sih menyelesaikannya ini, seperti yang contoh-contoh saya katakan tadi itu. Jadi kita nanti kalau memang sudah memiliki ilmu usaha laundry ini, tidak usah istilahnya tidak usah langsung kita pelajari ilmunya semua, tidak usah, nanti secara lambat laun ya. Tapi menurut saya paling tidaknya ilmu dunia usaha laundry ini kita harus menguasai 70% dari 100%. Nah, kalau kita udah mengetahui dunia usaha laundry 70%, bagi saya pribadi ya sepertinya kita udah bisa memulainya. Jadi untuk 30%-nya nanti lebih baik kita belajar perlahan-lahan sambil berjalan atau sambil menjalankan usaha ini. Nah, jadi kira-kira itu sobat. Tapi pada intinya untuk menjawab pertanyaan si ibu ini, saran saya ya, kalau bisa lebih baik belajar dulu. Nah, karena langsung di situ udah ditulis kelemahannya. Bagian packing itu saya belum betul-betul paham. Nah, terkecuali tadi dia dibilangnya saya sudah bisa melakukannya dengan semua cara kerjanya, baru bisa buka usaha laundrynya. Tetapi ini kan masih dia ada keluhannya ya, bagian pemaking. Nah, dia ngaku belum lancar, atau belum lancar bisa juga belum bagus. Nah, makanya saya katakan, saya sarankan belajarlah paling tidaknya memiliki ilmu dunia usaha laundry itu 70%. Nah, jadi kira-kira seperti itu sobat. Jadi kita tidak boleh terlampau sepele menjalankan sebuah usaha itu. Kita harus tahu titik kelemahannya, bagaimana menghindari kelemahan usaha ini supaya kita menghasilkan untung yang lebih baik. Oke sobat, kira-kira sampai sila penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.